Halo teman-teman, di sini Dani Sadarma dan ini adalah MacBook Pro M1. Banyak orang yang bilang MacBook ini tuh sangat kencang dan lain sebagainya. Dan apakah MacBook ini bisa menggantikan peran Hackintosh yang ada di belakangku ini? Ataukah dia ya tidak sekencang itu? Halo teman-teman, kembali lagi di sini Dani Sadarma dan sudah hampir 2 minggu ya, kurang 2 hari. Jadi aku di sini bakal share pengalamanku selama 2 minggu ini menggunakan MacBook Pro M1 ini. Jadi kesan pertama yang aku rasakan itu dia seperti smartphone ya, seperti HP. Ya, seperti HP, dia ini seperti HP. Karena biasanya kalau kita lihat MacBook MD101 2012 ini atau MacBook dengan Intel itu, dia itu yang pertama panas, yang kedua itu penggunaan dayanya lumayan besar jadi baterainya boros, yang ketiga itu dia berat ya, tebal gitu, nggak mobile gitu loh ya, feelnya itu feel kayak PC gitu. Beda kalau menggunakan MacBook Pro M1 ini, rasanya itu kayak menggunakan smartphone. Jadi misal kita tutup, dah dibuka dia langsung nyala. Nah, nggak ada jeda sama sekali seperti kalau dia kan nge-sleep. Dibuka itu dia lama. Kalau ini kita sleep, nah dia kan sleep kan, lalu kita nyalain dia langsung nyala seperti itu ya. Ini HP sih udah kayak smartphone. Dan yang terakhir itu berisik ya. Jadi MacBook Pro keluaran 2012 ini sampai ya 2020 setahuku itu mereka berisik banget ya. Jadi kipasnya tuh muter terus panas, beda dengan ini. Walaupun dia sudah full load, dipakai ngedit atau bikin musik dan CPU-nya udah hampir mentok gitu, dia tetap adem gitu, aneh. Dan aku juga suka dengan touch bar-nya ya, itu merupakan hal yang baru bagiku. Entah kenapa orang-orang pada nggak suka, tapi aku salah satu orang yang suka menggunakan touch bar. Dan aku juga custom sendiri touch bar-nya jadi bisa lebih kepake gitu. Apalagi kalau menggunakan Logic Pro X, kadang shortcut-nya itu membantu banget kalau menggunakan touch bar ini. Tapi nggak tahu nanti M1X katanya mau dihilangin touch bar-nya, jadi ya nggak tahu juga. Oke, kalau kita bicara spek di Hackintosh-nya ya. Jadi Hackintosh itu dia memiliki spek i7 8700, RAM-nya G-Skill 32GB, lalu ada motherboard-nya dia pakai ASRock B365M, power supply-nya menggunakan Thermaltake Light Power 650W dan menggunakan casing Armageddon Infineon 1000. Oke. Dan penyimpanannya menggunakan NVMe sebesar 256GB. Ya, sedangkan MacBook Pro M1 ini dia dirilis bulan November 2020 lalu dengan chip prosesor M1 dari Apple dan dengan RAM hanya sebesar 8GB dan penyimpanan sebesar 256GB. Sangat sayang sekali MacBook ini hanya memiliki 2 port USB Type-C dan juga 1 headphone jack. Ya, sangat simpel sekali ya, beda dengan PC Hackintosh yang portnya banyak ya karena dia PC. Tapi kembali lagi kita tinggal beli dongle aja ya yang Type-C. Jadi pemakaian sehari-hari MacBook Pro M1 ini ya aku pakai editing 4K 24fps, footage dari Sony A6400 ya, pakai softwarenya itu DaVinci Resolve, dan bikin musik pakai Logic Pro X. Dan untuk browsing dengan tab yang lumayan banyak, aku nggak tahu, suka aja. Jadi searching dulu, buka tab yang banyak, setelah itu baru dilihat satu persatu gitu. Nggak tahu ya, itu kebiasaan sih. Lalu menggunakan aplikasi Logic Pro X ya di MacBook Pro ini juga dia seamless, dia tidak ada sistem overload yang mengganggu. Ya cuman bedanya cuman ada beberapa plugin eksternal yang memang belum support di sini. Tapi kemarin aku cek lagi, ternyata sudah ada beberapa yang sudah native. Jadi kayak pop filter dia sudah native. Lalu ada amplitude dia juga sudah native. Jadi sudah tidak pakai Rosetta lagi. Anyway, kalau kita jalanin Logic Pro X pakai Rosetta mode itu dia lumayan kerasa ya bedanya. Jadi ya hampir 20-30% gitu loh pengurangan performanya. Lalu kalau kita bisa benchmark ya, kita benchmark menggunakan file Logic Pro X dari musicprod.com. Nanti linknya ada di sini. Kalian bisa download dan kalian bisa coba juga untuk benchmark
Logic Pro X di MacBook kalian atau di iMac kalian. Jadi sorry banget aku tidak menggunakan screen record agar aku bisa mendapat performa yang paling optimal dari kedua device ini. Oke, kita sekarang sudah ada di benchmark Logic Pro X. Jadi kita coba 50 track. Dia masih bergerak dengan CPU hampir mendekati 75%. 102 tidak bisa, berarti 101. Berarti 100 ya. Ya, jadi di Logic Pro Hackintosh ini dia hanya bisa 100. Sedangkan di MacBook Pro M1 ini pakai mode Rosetta, dia cuma dapat 72 track. Dan kalau kita pakai yang native, yang tanpa Rosetta, dia bisa load sampai ya 108. Oh, overload ternyata. Oke, jadi MacBook Pro M1 ini dia bisa 103 track. Coba kalau kita 104 dari awal. Oh ya, 104 masih aman. Ya, itu udah bagus ya. Itu sudah cukup. Dan kita masih bisa akalin kalau misalkan itu masih overload ya, kita pakai teknik freeze track biar komputernya enteng. Oke, kita beralih ke video editing ya. Di sini menggunakan DaVinci Resolve 17 Beta. Nah, ini dia 3840x2160. Oke, dan kita seret ke sini ya. Nah, ini dia yang kita udah seret. Lalu kita seret ke sini. Nah, oke, ini belum ada efek apa-apa. Kita coba play. Halo teman-teman, kembali lagi di sini Denny Sarjatma, dan sekarang ini videonya sangat mendadak sekali dan sorry. Jadi kalau bisa dibilang ini tidak niat membuat video. Oke, dia lancar sekali ya. Lalu kita coba color grading sedikit. Ya, biasanya aku gini ya ngeditnya. Oke, lalu kita kecilin saturationnya. Misal ya, ini misal saja. Nah, ini sudah di color grading seperti ini. Oke, dan biasanya aku editnya itu secara multicam. Nah, jadi coba kita kita bikin sampai berapa dia bisa nggak nge-lag. Ini 2. Kita bikin 3 track sekarang. Nah, jadi mungkin kita kalau tumbuk 3 dengan color grading dia sudah nge-lag sekali ya, tidak smooth. Lihat ya perbedaan saya menggunakan. Tuh, kita bisa lihat. Dan kalau kita ilangin M1 dan dia masih bisa. Ingat ya, ini timelinenya 4K bukan 1080. Oke, ini sangat menarik. Tapi kalau timelinenya ini ganti. Oke, jadi kan ini timelinenya 4K nih. Aku turunin jadi ke 1080 ya, HD ya. Ini juga ke 1080 HD, mana ini? Nah, oke. Lalu kita play. Dia masih bisa secara smooth. Dan color grading di timeline 1080 HD dia smooth. Lalu aku tambah lagi ya 5 track. Nanti contoh lagi. Karena sekarang dan dia sudah dia masih tidak drop frame. Jadi pertamanya drop frame, lalu dia udah drop frame, dan ini pakai color grading. Dia bisa 5 tumpuk, teman-teman. Ini kalau nggak pakai color grading ya. Aku oleh Mas Anas di sini ya. Kalau ini kita pakai color grading, dia masih bisa. Coba kita tambah lagi. Dia bisa berapa track? Nah, ini sekarang 6 track ya, teman-teman. Jadi Mas Anas ini baru ada di balik layar nih ya, baru 6 track dan dia sudah nge-lag ya. Balik kamera ini ya. Oh no. Lihat preview. Oh ya. Kita bikin video ini. 6 tumpuk itu sudah agak berat, tapi ini udah di color grading dengan timeline 1080. Nah, di situ ada Mas Anas. Nah, seperti itu. Kalau kita nggak aktifin efeknya, dia lancar ya. Dari sini kita udah bisa lihat kalau MacBook Pro M1 ini dia bagiku udah cukup untuk hanya sekedar mengedit video seperti ini. Dan kalau kita ngedit dengan project yang besar, file yang banyak dan lain sebagainya, tetap kita menggunakan proxy atau optimize media agar dia lebih enteng. Dan ini adalah timeline yang kalian lihat. Nah, di sini banyak sekali efek ya. Sudah di color grading dan di sini ada beberapa track bertumpuk-tumpuk. Ini resolusinya 4K, kita bisa setel.
semua softwarenya ini juga udah aku beli secara asli. Ini review pengalamanku sebagai mantan pengguna Hackintosh dan lancar jaya ya. Oke, kita cari video yang banyak efeknya ya. Misal ini nih. Coba kita setel ya. Sudah nge-lag sekali ya, tidak smooth. Lihat ya perbedaan. Nah, kalau kita bisa lihat. Ini smooth ya, teman-teman. Lalu kita bisa cari lagi di mana yang ada efek-efeknya. Ini misal Hackintosh menang ya. Nah, kalau gitu rugi dong. Ini ada color grading dan juga ada stabilizer. Nah, ini ada stabilizer. Coba kita stabilin ya yang footage yang ini. Proses stabilnya dia, ini aku reset lalu aku stabilin lagi, coba berapa cepat dia nyetabilin. Nah, itu dia teman-teman, proses dia nyetabilinnya cepet banget. Dan ini hasilnya. Nah, kalau gitu rugi dong aku jual bisnis. Nah, itu tadi Hackintoshku dan beli MacBook Pro ini. Tapi kalau bagiku aku enggak. Nah, itu dia. Lalu kita bisa lihat di sini banyak efek. Nah, kenapa? Nah, misal di sini ya, di sini ada efek dissolve. Ini blur dissolve. Coba kita play. Hackintosh itu karena aku iseng ikut lomba jingle Yamaha Lexi, dan pada waktu itu ngeditnya pasti menggunakan laptop kentang ya. Laptopnya itu pas ngedit nge-lag. Nah, smooth banget ya teman-teman ya, nggak ada drop frame, nggak ada apa-apa. Ini lancar sekali. Coba ini scrubbing juga cepat sekali, tidak ada lag sama sekali. Ini footage-nya 4K. Ya, ini adalah timeline video yang baru kalian lihat sekarang. Nih. Sangat cepat ya, sangat smooth sekali dan adem. Ini adem banget. Oke guys, jadi kita coba render ya. Jadi kita render, namanya ngawur aja. Ini MP4. Lalu ini kodeknya. Lalu ini 4K auto, oke. Jadi kita render tanpa video yang baru kita rekam ini. Totalnya 13 menit 25 detik. Jadi kita langsung aja render. Oke. Jadi di sini fan off ya teman-teman, dan baterai 50%. Langsung kita render. Oke. Kita render di baterai 50% tanpa di charge. Nih, tanpa ada charger. Kita nggak nyolokin apa-apa. Dan kita bisa lihat di sini suhunya ya. Core-nya 47 Celciusan dan 50. Ya, ini 43 derajat Celcius. Dan kipasnya mati dong, fan off dong. Ini kalau misalkan MD101 atau enggak Hackintosh yang baru render, ini mesti udah kayak mesin jet itu kipasnya, tapi ini fan off dong. Kok bisa ya? Kok bisa dia render tapi fan-nya off? Oke, karena ini baterai kameranya tinggal 5%. Oh, 4% sekarang malahan. Jadi aku matiin dulu dan kita sambung nanti lagi. Oke, mantap, 99%. Dan selesai dalam waktu 12 menit 26 detik. Jadi render 4K, durasi 13 menit 25 detik tanpa video yang baru kita rekam ini. Dan baterai menunjukkan sekitar 44%. Dan di sini kipasnya nyala ya, 1198 rpm, dan itu sangat rendah sekali. Temperaturnya 50 derajat dan GPU-nya 30 derajat. Oh, ternyata sudah turun, sangat drastis sekali turunnya. Dan tidak ada suara sama sekali. Tidak ada suara kipas sama sekali, tapi di sini kipasnya muter ya. Dan itu sangat wow sekali. Oke, jadi rendernya selesai dalam waktu 12 menit 26 detik. Dan ini dia videonya. Videonya 5 GB. Dan coba kita get info. Di sini 4K 3840 x 2160 ya. Dan kita lihat videonya. Panas, yang kedua itu penggunaan dayanya. Ya, ini dia videonya ya. Ya Apple. Ya kan. Mantan pengalaman. Oke. Mantap, enteng, kecil, bisa dibawa mana-mana, adem, dan rendernya juga mantap. Dah mantap dah ini M1.
Nggak cuman itu, aku pun juga ini ya, nggak khawatir kalau baterai ini bakal habis. Karena emang Apple itu ngeklaim bahwa dia bisa bertahan sampai 18 jam. Dan dia itu bisa aku pakai dari pagi sampai sore dalam sekali cas dengan pekerjaan yang berat. Dan itu beda banget dengan PC Hackintosku ya, dimana dia membutuhkan listrik sebesar 650 watt. Jadi M1 ini dia kalau dicas hanya memerlukan daya sebesar 61 watt. Ya itu bikin aku seneng banget sih, bisa irit listrik ya. Sekali lagi kalau kita ngomongin performa tetap Hackintos menang ya. Nah kalau gitu rugi dong aku jual PC Hackintosku dan beli MacBook Pro ini. Tapi kalau bagiku, aku nggak rugi dan aku sangat senang sekali, bersyukur sekali bisa membeli MacBook Pro M1 ini. Ada yang lebih penting daripada performa, yaitu legalitas ya. macOS itu gratis dan hanya boleh diinstal di hardware Apple, seperti MacBook, iMac, dan Mac Pro. Nah, kalau Hackintos itu ilegal dan menyalahi aturan, karena Hackintos itu pada dasarnya menginstal secara paksa macOS ini di hardware selain punyanya Apple, misal di merek lain selain merek Apple atau di PC rakitan. Nah, kalian bisa searching sendirilah lebih lengkap mengenai legalitas Hackintos ini. Nah, kenapa udah tahu ilegal, kok masih pakai Hackintos? Jadi dulu aku memang pakai Hackintos karena emang itu masih belajar, belum dapat pendapatan dan nggak tahu ini alat bakal kepake atau enggak. Dan yang pasti karena aku belum punya pendapatan sendiri, ya nggak enak kalau mau minta ke orang tua, karena ya harga MacBook itu emang tidak murah, bekasnya aja masih mahal gitu loh. Nah kalau gitu kenapa nggak pakai OS Windows aja? Ya karena aku udah terbiasa pakai macOS ini. Dan dulu aku terpaksa belajar macOS ini karena aku pakai DAW Logic Pro X, dimana software produksi musik itu cuman ada di Apple aja. Entah kenapa aku nyaman banget sih pakai Digital Audio Workstation itu. Dan karena udah pakai macOS ini dari dulu sampai sekarang, jadi ya udah nyaman. Males lah mau nyoba-nyoba yang lain. Jadi ini cerita pengalamanku sedikit ya. Dulu aku bisa bangun PC Hackintos itu karena aku iseng ikut lomba jingle Yamaha Lexi. Dan pada waktu itu ngeditnya pasti menggunakan laptop kentang ya. Laptopnya itu pas ngedit nge-lag, berat banget. Apalagi waktu ngedit pakai After Effects itu ya. Wah itu berat banget, gila. Ya kita tetap ikhtiar ya, kerja keras menggunakan laptop kentang tersebut. Dan alhamdulillah mendapat juara 1. Nah dengan PC Hackintos tersebut aku kumpulin tuh penghasilan sedikit demi sedikit. Setelah terkumpul aku pakai buat beli MacBook Pro M1 ini. Software-softwarenya, jadi semua softwarenya ini juga udah aku beli secara asli. Ini review pengalamanku sebagai mantan pengguna Hackintos dan beralih ke MacBook Pro M1 ini. Jadi yang pasti sekarang PC Hackintosnya itu udah aku jadiin Windows 10 dan udah laku ya, terjual ke temanku sendiri. Dan sekarang aku udah full kerja pakai MacBook Pro M1 yang varian 8GB ini. Ya buat kalian yang bisanya masih pakai Hackintos ya nggak apa-apa, sambari niat ya ngumpulin gimana caranya biar kita bisa beli barang yang ori dan legal gitu loh. Apapun itu sampai ke software-softwarenya. Ya pokoknya kembali lagi ke niat ya. Yang penting niat dan usaha. Kalau kita berusaha dan sungguh-sungguh pasti bisa lah. Percayalah, aku udah buktiin kok. Ya sekali lagi ini cuman sharing pengalaman pribadi aja ya. Dan yang pastinya pengalaman ini bisa berbeda di setiap orang. Tapi bagiku ya aku seneng sih sama MacBook Pro M1 ini. Cukup lah alhamdulillah. Jadi terima kasih telah menonton video ini ya. Maaf kalau masih ada salah-salah. Ya aku masih belajar ya. Pokoknya kita belajar bareng lah pokoknya. Anyway, terima kasih telah menonton video ini. Like jika kalian suka video ini, share jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dariku selanjutnya. Di sini Dani Sadiatma dan sampai jumpa di video berikutnya.